Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau kembali memberikan redaksinya dengan kata-kata wa awwalul jihadi ad-da'watu ilal islami summal qitalu bisayfi. Jihad yang pertama itu adalah mengajak untuk masuk Islam, kemudian berperang dengan pedang. Jadi ini adalah jihad yang pertama yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ngajak orang masuk Islam. Makanya ada dakwah secara sir, ada dakwah secara jahar. Awal-awal dulu Nabi mengajak orang lain masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, door to door. Jadi dari satu orang ke orang lain. Nabi belum berani secara terang-terangan, karena ini ajaran ini dianggap sama mereka baru. Takutnya ya mereka berontak. Nah, bagaimana cara siasat Nabi ngajak secara sir? Pertama keluarganya dulu, istrinya diajak, Siti Khadijah. Itu namanya ad-da'watu ilal Islam. Habis Siti Khadijah baru ya teman sahabat baiknya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pembantunya yaitu budaknya sendiri Zaid bin Sabit. Ya. Kemudian ya ponakannya dari kalangan anak-anak yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini 4 orang ini cikal bakal yang nantinya membuat Islam akan besar, membuat Islam akan masyhur, dan bukan hanya di tanah Mekah, di tanah Madinah, tapi di seluruh dunia. Ini awalnya nih Bapak Ibu Saudara. Ya, itu makanya jihad yang pertama ngajak orang untuk masuk Islam. Makanya kita harus begitu. Kita sebarkan tuh Islam. Islam itu adalah agama yang damai. Islam itu rahmatan lil alamin. Tujuannya orang lain bisa masuk. Wah, hebat itu. Memang dalam agama Islam ya nggak ada paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam masalah agama. Tuh, cuma perlu ngajak, perlu ngasih informasi. Nih Islam seperti ini. Kan banyak orang-orang yang kagak paham terkait tentang apa sebenarnya Islam itu. Selama ini dia Islam itu ada agama yang keras. Ya, itu ada yang bilang begitu. Sehingga kesannya kalau di luar negeri kadang-kadang Islam itu wah ini begini, ini begini. Ya, kadang-kadang mereka tahunya begitu. Makanya dari bapak, saudara, tuh ajarkan Islam. Islam itu agama yang damai, membawa yaitu kasih sayang. Jadi Nabi dakwahnya begitu. Nah, nanti baru ya setelah beberapa proses dari waktu ke waktu, akhirnya Allah menjelaskan, udah sekarang ya ngajarin dan menyebarkan dakwah Islam itu secara terang-terangan. Lebih-lebih setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi itu jihad yang pertama, ngajak ya orang masuk Islam. Baru berperang dengan pedang, emang benar-benar perang. Jihad di sini pengertiannya kita berperang saat Nabi udah hijrah. Ada perang yang pertama namanya perang Badar. Itu perang pertama yang dilakukan oleh umat Islam karena memang orang-orang kafir selalu menyerang, selalu membuat ya intimidasi, ancaman kepada orang-orang Islam. Selama di Mekah itu Nabi beserta sahabat nggak bisa ngelawan karena memang kondisi belum memungkinkan. Nah, di Madinah baru punya kekuatan, ya diserang, dilawan, diancam, diintimidasi, ada perlawanan. Makanya ada perang. Al-qital bisayf, perang dengan pedang.
Nah itu jihad juga, jihad. Nah itu awalnya begitu. Wa qad warada fil jihadi, dan sungguh telah datang keterangan di dalam jihad minal ayati wal akhbari, berupa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayatul zikruhu, yang panjang disebutkannya, cukup banyak disebutkan terkait tentang ya apa jihad. Apakah itu jihad namanya ad-da'wah ilal Islam, apakah jihad yang namanya al-qital bis-saif, itu dijelaskan banyak dalam Al-Quran. Yang mungkin untuk zaman sekarang ini ya jihadnya udah beda lagi. Ya mungkin udah bisa ya dikategorikan ya bagaimana cara ya jihad yang terbaik di zaman-zaman saat ini, tinggal dikondisikan saja. Tapi ya sebagai satu bentuk sejarah yang harus kita tahu, jihad awal itu yang ngajak orang masuk Islam. Jihad yang selanjutnya perang dengan pedang. Nah itu awalnya begitu. Wa yata'azzaru hasruhu, bahkan sulit untuk membatasinya. Jadi kalau kita mau batasi itu ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait tentang jihad, nggak bisa. Karena begitu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Wa nahnu nazkuru min zalika syai'an yasiran, dan kami menyebutkan ya terkait tentang hal itu sedikit saja. Tabarrukan bizikri hazal asli syarifi, sebagai salah satu bentuk mengambil keberkahan dengan menyebut daripada ya asal dalil-dalil yang mulia ini, min usuluddini, dari ya usuluddin allazi a'azzallahu bihil islam, yang memang Allah muliakan tuh dengan usuluddin itu Islam, wal muslimina, dan orang-orang Islam, wa azilla bihi syirka, dan Allah rendahkan ya orang-orang yang syirik, ya kesyirikan, kekufuran, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Jadi Allah akan muliakan tuh Islam beserta umatnya. Di satu sisi Allah rendahkan kesyirikan dan orang-orang musyrik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang. Nah ini nih ayat yang terkait bahwa memang ada perang. Jadi awal-awal dakwah Islam itu ada perang, memang benar. Ya ini ayatnya nggak bisa dipungkiri, karena memang orang Islam mau mempertahankan diri. Selama di Mekah kan orang Islam dikejar-kejar terus, ya sampai-sampai ya pada titik akhirnya Nabi yang mau dibunuh, sehingga terjadi tuh yang namanya hijrah tuh Bapak Saudara. Ya, kenapa terjadi hijrah? Padahal Nabi cinta banget sama Mekah, tanah kelahirannya, nggak mau ditinggalin. Tapi saat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan kota Mekah, kota kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena saat itu Nabi udah dikepung. Musuh-musuh sudah ada di sekitar rumah Nabi Muhammad, tinggal ya mau dibunuh saja. Tapi Allah selamatkan. Ya, jadi tertidur semuanya. Saat itu Nabi disuruh keluar, dan tempat Nabi tidur itu ditempatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi selamat pergi, ya meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Ya saat itu namanya Yasrib, ya bersama dengan sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu. Makanya ini ada tuh kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagi kamu orang Islam berperang. Walaupun perang itu tidak disukai sama kamu. Rata-rata siapa yang suka mau perang? Kagak. Kalau masih bisa ya untuk jalan yang lain, jangan perang. Tapi ini udah nggak ada lagi. Karena memang umat Islam harus ya mempertahankan diri. Nah, begitu. Jadi ini harus kita pahami. Ya, jadi bukan berarti Islam saat itu
ya buat kerusakan, mempertahankan diri hukumnya wajib. Saat itu Nabi mau dibunuh Bapak. Ya, nah seperti makanya lari dulu buat kekuatan. Nah, baru dia bisa kembali ya melawan. Kalau saat itu dilawan mati konyol. Walaupun ada Allah, tapi kan kita ini syariat, bicara bukan hakikat, bicara syariat, mengajarkan kepada umatnya bahwa kita harus punya kekuatan. Ya, walaupun kebenaran kalau tidak disusun dengan nizam yang baik, organisasi yang baik, kekuatan yang baik, akan kalah dengan kebatilan. Kebatilan ya walaupun dia enggak benar, tapi kalau disusun dengan baik, secara organisasinya baik, bisa menang Bapak Saudara. Itu syariatnya begitu. Walaupun hakikatnya ada Allah, Allah yang akan bisa tolong, tapi kan enggak ke situ dulu. Makanya ada yang namanya hijrah. Hijrah itu Masya Allah, Nabi enggak langsung ya diberangkatkan, dijemput sama malaikat Jibril, naik buruk, kagak. Padahal kalau mau bisa enggak? Bisa. Seperti Isra Mi'raj kan beda peristiwanya. Ya, kalau Isra Mi'raj itu memang mukjizat. Ya, yang mungkin enggak bisa dicontoh. Tapi kalau hijrah memang disuruh contoh kita. Berjuang itu perlu ada proses seperti itu. Tahapan-tahapannya susah dulu. Nabi ya pergi ya begitu caranya syariatnya, sampai bersembunyi dulu di satu goa. Kenapa sih pakai sembunyi-sembunyi? Buat siasat begitu. Kalau seandainya Nabi langsung pergi, ya dikejar ketemu. Makanya digumpet dulu, nunggu aman. Saat itu galak-galaknya orang-orang kafir, ya semuanya cari. Nggak mungkin Muhammad keluar dari sini, karena peta ya Mekah Madinah mereka udah kuasai, di jalan ini, jalan ini, jalan ini. Tapi Nabi lebih pintar, jadi disembunyi dulu Bapak Saudara. Tuh, ini syariat. Nah kita juga begitu, jangan berjuang ada siasatnya. Coba langsung lawan aja mati konyol. Walaupun pasti dibela sama Allah, cuma kan kita nggak bicara hakikat dulu, bicara syariatnya dulu, syariat supaya bisa dipahami oleh kita sebagai umatnya dalam berdakwah. Begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya ada tuh diwajibkan perang, walaupun perang itu tidak disukai sama kamu. Wa asa an takrahu syai'an, mungkin saja yang kamu tidak sukai terhadap sesuatu, wa huwa khairul lakum, itu lebih bagus bagi kamu. Ada kadang-kadang ini kita nggak suka, tapi mungkin aja itu yang terbaik. Ada ini kita suka, nyatanya itu nggak baik. Tuh, jadi segala sesuatu yang baik belum tentu kita senang. Ada yang baik awalnya kita tidak sukai. Aduh, males banget saya. Kayaknya saya kurang ya mood tuh. Ternyata itu kata Allah yang baik. Nah ini perang orang pada nggak suka. Ya itu begitu. Tapi mungkin saja yang kamu tidak suka terhadap sesuatu, ternyata itu khairul lakum, lebih baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan mungkin saja yang kamu cintai terhadap sesuatu, wa huwa syarrul lakum, itu lebih jelek untuk kamu. Ada yang kita sukai, tapi akhirnya belakangannya itu nggak bagus buat kita. Tuh, makanya kita ngelihatnya jangan zohirnya aja, jangan saat itu aja, lihat ke belakangnya. Nah begitu, oh ini emang kelihatannya pahit nih, berat ini, tapi nanti kesananya insya Allah baik jadinya. Kerjain, jihad, emang begitu. Ya, jadi jangan ngelihat yang bagus-bagus. Oh ini enak. Kesananya, dampaknya jadi nggak bagus. Nah itu perlu benar-benar ada pemikiran yang panjang. Makanya kita sebagai umat Islam punya wawasan yang luas. Ya, pikiran yang luas, yang panjang, ya seperti itu. Nah ini nih ayat yang perlu kita kaji seperti itu.
Jadi wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu, dan Allah yang maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kamu, kita maksudnya manusia, la ta'lamun, tidak mengetahui. Apa yang Allah tahu kita enggak tahu. Kita hanya melihat yang zohir-zohirnya saja, yang kelihatan saat itu saja. Ya, tapi kesananya kita enggak tahu. Itu Allah yang lebih tahu. Perang saat itu tidak disukai, tapi kata Allah nanti akhirnya itu akan lebih baik bagi kamu. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah. Jadi ini ayat perang ini saat itu. Wa qatiluhum, ini fi'il amr, mukhatabnya kepada orang-orang Islam. Qatilu, fa'ilnya waw. Siapa itu wawnya? Adalah orang-orang Muslim. Hum itu jadi maf'ul bih, objeknya. Ya, siapa yang harus diperangi? Mereka. Mereka itu siapa? Al-musyrikin, orang-orang Muslim. Tuh, jadi perang itu oleh orang-orang Islam kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, sehingga tidak terjadi fitnah. Kalau nggak begitu akan terjadi fitnah di mana-mana. Ya, sebab memang penyakitnya siapa? Itu mereka orang-orang musyrik. Ya, makanya ada perintah dari Allah, silahkan berperang lawan mereka sehingga fitnah kebatilan tidak akan muncul lagi. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahimah. Di ayat yang lain Allah berfirman begini, Bapak, wa faddalallahu mujahidin 'alal qaidin ajran 'azima. Allah akan memuliakan kepada orang-orang yang berjuang, yang berjihad, kebanding daripada orang yang diam-diam aja, yang hanya duduk-duduk saja, yaitu dengan ganjaran yang sangat besar. Tuh, jadi ada orang mujahidin, ada qaidin. Kalau mujahidin orang yang mau bergerak, mau ya berjuang, aktif hidupnya. Kalau qaidin orang yang statis, diam aja, duduk aja. Nah, itu Allah bedain. Al-mujahidin lebih mulia kebanding daripada al-qaidin. Sama saat ini juga bisa ini ayat digunakan. Ya, kita jangan statis. Umat Islam itu harus aktif terus. Ya, harus berjuang. Ya, berjuang kita. Kita di masjid harus berjuang di masjid. Bagaimana supaya lebih meningkatkan kualitas masjid di masyarakat? Itu namanya mujahidin. Kita selalu berjuang. Jangan diam aja, statis kita qaidin namanya. Nah, pasti Allah bedain. Ya, Allah bedakan dengan apa? Dengan ajron azimah, yaitu pahala yang besar. Kemudian derajat yang tinggi, ampunan dan rahmat, ya kasih sayang, itu yang dikasih. Ya, ganjaran pahala dikasih, derajatnya tinggi, ampunan dari Allah, bahkan rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Baru dijelasin, wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temukan. Tuh. Wa khuzuhum, tangkaplah. Wa suruhum, kepunglah mereka. Wa qudulahum kulla marsad, bahkan intailah mereka di mana saja.
Wah, ini sedang hebat-hebatnya saat itu. Ya, sampai ini ayat nih kalau kita perhatiin, Masya Allah, ini ilmu peperangan saat lagi perang begini nih. Ya, yang dipakai sama orang-orang mereka. Ini ayat Al-Quran. Tapi umat Islam kadang menggunakan, kadang enggak. Tapi mereka menggunakannya. Ini ilmu perang. Saat lagi berperang, bilang bunuh, ya, perangi mereka orang-orang musyrik di mana saja kamu temukan. Tuh, di mana aja, ya, kamu temukan, perangi mereka. Terus tangkap, suruh tangkap. Nah, begitu. Terus apalagi? Kepung. Wah, suruh itu artinya kepung. Kepung mereka. Intai mereka. Posisinya ada di mana? Sehingga enggak berkutik. Nah, begitu. Hebat ini ilmu perang. Ya. Ya, ilmu perang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ayah artinya baca, itu ayat secara sempurna. Wa qala allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Kemudian Allah berfirman lagi, orang-orang yang beriman, kemudian mereka hijrah, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan dirinya, jiwanya, itu mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan insya Allah mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Faiz itu hanya beruntung. Wa ulaika humul faizun. Mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Tuh, makanya kita pada bulan Syawal tanggal 1 termasuk faiz. Minal aidin wal faizin. Ya, faizin itu artinya beruntung. Tuh, umat Islam begitu. Ya, jadi umat Islam disuruh satu, ya, apa yang menyebabkan umat Islam itu menang, umat Islam itu beruntung? Satu, dia beriman. Sebab hanya orang yang beriman yang punya nilai bagus di sisi Allah. Ini ukurannya Allah dan Rasul, ya. Ya. Jadi kalau kita pengen menjadi manusia yang baik, ya beriman dulu. Iman nomor satu. Ini nomor satu yang gak bisa, ya, dipisah-pisahkan dengan yang lain. Makanya coba lihat Bapak Saudara di ayat Al-Quran. Pasti kalau ingin menjadi orang baik, pertama amanu dulu. Nah, habis amanu baru yang lainnya. Amilus sholihat itu baru setelah aman. Nah, ini alladzina amanu, mereka yang beriman, wahajar, hijrah. Saat itu perlu hijrah. Sebab saat itu Bapak Saudara, orang sayang untuk, ya, meninggalkan harta bendanya di kota Mekah untuk hijrah. Sebab orang kalau hijrah kan cuma badannya doang dibawa, enggak sempat bawa apa-apa. Ya, tanahnya mahal, semeter berduit. Apalagi dijualnya sekarang. Ya, tuh ditinggalin tuh tanahnya, rumahnya ditinggalin. Kesana nggak punya apa-apa. Nah, itu makanya hijrah itu berat sekali. Makanya orang berhijrah itu termasuk istimewa. Allah sebutkan sendiri di sini. Orang yang beriman, orang yang hijrah, wajahadu, habis hijrah mereka berjuang jihad. Ya, berjuang jihad. Fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jihadnya dengan apa? Bi amwalihim. Ternyata orang kalau mau jihad pertama dengan harta dulu, baru wa anfusihim, jiwanya. Tuh, kita jadi kalau mau berjuang diajarkan melalui Al-Quran, harta kita pakai untuk berjuang. Ya, jangan pelit, nggak boleh. Ya, Allahu Akbar tapi pelit banget. Allahu Akbar. Ya, hartanya sedikit pun nggak pernah dikeluarin. Omong kosong, munafik itu mah. Ya, jadi kalau bicara berjuang, dia hartanya diminta dikit, mohon maaf, mohon maaf dulu. Ya, ini masjid perlu ini, perlu pakai uang. Yang lain aja dah Ustaz, mohon maaf. Gitu. Jangan. Jadi berjuang pertama dengan harta. Nah, baru dengan jiwa. Tuh, jadi, ya, mereka itu berjuang bi amwalihim wa anfusihim. Makanya mudah-mudahan kita termasuk, ya, orang yang berjuang pertama dengan harta.
harta kita yang kita miliki ya minimal ayo. Makanya ada pelajaran berkorban. Tuh, korban itu kan artinya ya namanya dari segi ya sebutannya korban, udhiyah ya itu berkorban. Jadi memang kita berjuang perlu pengorbanan. Nah salah satu yang diperintahkan berkorban dengan harta. Dari harta itu kita belikan hewan korban. Setahun sekali ya kita beli tuh hewan korban. Jangan bilang Ustaz saya udah tahun kemarin, lah patokannya tahun kemarin mulu. Jangan. Hari ini kalau ada uang silahkan keluarkan, kasih panitia korban Masjid Jami'at Taqwa. Ustaz nih saya kasih sapi, kerbau, kambing atau bentuk uang. Ya, ini uang. Kan panitia korban di At-Taqwa udah mungkin membuat kalau serikat harganya sekian, kalau harga kambing harganya sekian. Nah itu kita ikuti, berjuang namanya dengan harta. Gitu. Jadi ini yang termasuk bi amwalihim, pakai harta dulu. Ya, wa anfusihim baru dengan jiwa. Itu insya Allah nanti ya, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Baru mereka termasuk wa ulaika humul faizun. Jadi mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ila qaulihi ta'ala sampai firman Allah Ta'ala innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya di sisi Allah itu pahala yang sangat besar. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman infiru khifafan, berangkatlah kamu semuanya ya, khifafan itu dalam keadaan ringan, wasikolan dalam keadaan berat. Mau ringan mau berat berangkat perang udah. Nah begitu. Jadi perang saat itu wajib bagi orang laki-laki, kalau orang perempuan enggak ya. Saat itu memang diperlukan per orang harus berjihad dengan harta dan harus berjihad dengan jiwanya. Jadi saat itu disuruh perang. Infiru, pergi udah semuanya, berangkat semuanya. Ya, baik ringan dia rasanya maupun berat, meninggalkan ya istri, meninggalkan anak. Ada yang istrinya kalau habis pulang perang tuh pada ngeliatin, suami gua ada enggak? Nah, begitu. Ada yang kagak, enggak pulang, tewas, syahid. Nah, jadi itu perempuan jadi janda. Tuh begitu. Anaknya jadi yatim. Emang begitu perjuangan. Awalnya dulu begitu. Ya, perang wajib hukumnya ada, baru jadi pengantin baru. Ya, belum sempat dia melakukan hubungan disuruh perang. Ya, istrinya ditinggalin. Kalau dia hidup bisa kembali ketemu lagi sama istri. Kalau enggak, itu pengantin baru. Ya, istrinya belum diapa-apain. Jadi janda. Dia janda kembang namanya. Iya begitu. Rabbi ya Karim. Itu yang disebut perjuangan. Infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi berjuanglah kamu dengan harta kamu dan jiwa kamu di jalan Allah. Itu yang terbaik buat kamu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum, dikasih informasi buat orang-orang yang senantiasa berjuang bi annahum zulimu, bahwasanya mereka dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, sungguh Allah akan menolong mereka dan itu Allah Maha Kuasa. Jadi orang yang dibunuh, orang yang dizalimi, ini orang Islam, kasih tahu mereka pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau seandainya ada orang Islam dizolimi sama orang kafir, orang Islam diperangi oleh orang-orang kafir, ketahuilah Allah akan menolong mereka. Nah itu yang dimaksud wa innallaha ala nasrihim laqadir. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang mukmin hartanya, jiwanya. Allah beli tuh jiwa orang Islam, Allah beli tuh harta orang Islam dengan apa? Surga. Jadi kalau kita nih punya harta, kita keluarin ya untuk sabilillah, berjuang di jalan Allah, itu berarti nanti Allah akan beli surga, gantinya surga. Jadi insya Allah nanti diganti nama surga. Yuqatiluna, mereka berperang fisabilillah, di jalan Allah. Wayaqtulun wa yuqtalun, maka mereka bisa memerangi, bisa juga diperangi. Mereka bisa membunuh, mereka juga bisa dibunuh. Yang namanya orang perang, betul nggak begitu? Kita kalau di medan pertempuran cuma dua kemungkinannya, membunuh atau dibunuh. Ya, membunuh itu dapat pahala gede karena kita sudah membunuh orang kafir. Dibunuh itu juga pahalanya gede, berarti dijanjikan kita ini apa? Mati syahid. Kalau kita membunuh orang kafir pahalanya gede. Bahkan kekayaan yang dimiliki oleh orang kafir itu milik buat orang Islam. Bahkan ada istimewa, harta secara khusus pribadi yang dimiliki ketika kita bunuh itu menjadi milik pribadi yang membunuh. Contoh, kita berperang. Ini perang nih, ceritanya perang dulu. Ya, perang. Kemudian umat Islam ya bisa membunuh orang kafir. Orang kafir saat itu punya kuda, punya baju perang, punya pedang. Nah itu nanti menjadi hak yang membunuh. Nah begitu. Nah kalau secara umum nanti ada namanya ghanimah, harta rampasan perang. Nah itu semua kekayaan orang-orang kafir, orang musyrik, karena mereka kalah dalam perang, itu menjadi halal, menjadi hartanya orang Islam. Makanya ada ghanimah. Nanti ada pembagiannya ghanimah, sama seperti zakat. Nanti kalau kita baca kitab lebih lanjut, saya akan bahas ini. Ya, jadi nanti ada pembagian harta ghanimah, bagiannya berapa persen. Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad dapat di situ. Ya, makanya kenapa ya keluarga Nabi Muhammad tidak mendapatkan uang zakat, karena Nabi keluarganya udah dapat dari ghanimah. Itu diantara salah satu sebabnya begitu. Jadi nanti ada pembagiannya tuh Bapak Ibu Saudara. Ada ghanimah. Ya, jadi ghanimah itu nanti akan dibagi-bagi. Ini harta rampasan perang dan halal. Nah begitu. Tapi jangan sembarangan, jangan seperti kemarin. Ya, ada terjadi apa tuh di tahun 90 berapa? 98. Terjadi apa namanya? Iya, penjarahan. Ini milik orang kafir, halal buat kita. Lah bukan, salah pengartikannya. Ada yang ke Ramayana, ada orang-orang Cina yang dihabiskan. Enggak begitu Islam, salah. Itu pengertian yang salah. Sampai-sampai orang Cina yang bukan Muslim takut enggak merasa aman, di rumahnya ada sejadah, ada tasbih. sejadah. Nah, ini sebenarnya pengertian yang salah. Makanya orang Islam harus paham dengan ajarannya. Dia enggak paham, dijarah. Haram, zolim, milik orang lain kita ambil, ya nggak boleh. Ada yang udah pulang, ya bawa kulkas sampai di rumah, kata istrinya, bang kurang banyak, ambil lagi bang. Pas udah diambil lagi kebakaran, ya angus deh. Tuh begitu. Jadi kita harus pahami ajaran yang benar. Ya, ini saat lagi perang, ya saat lagi perang. Nah begitu. Jadi mereka memerangi, mereka kadang-kadang diperangi. Ya, wa dan alaihi haqqan, mendapatkan janji yang benar. Fit Taurati wal Injil, baik dalam kitab Taurat dan Injil, wal Quran, dan
juga keterangannya di dalam Al-Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bai'tum bihi wa dzalika huwal fawzul azim. Dan ya siapa yang sudah memenuhi janji-janjinya dari Allah Subhanahu wa taala, maka bergembiralah ya dengan baiatnya kamu yang sudah kamu lakukan, dan itu merupakan satu kebahagiaan yang sangat besar. Pasti janji Allah benar. Allah tidak pernah ya mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Jadi itu janji semua. Allah bilang, terdapat dalam kitab Taurat begitu, dalam Injil begitu, dalam Quran juga begitu. Siapa yang memenuhi janji Allah, kata Allah, fastabshiru, gembira kamu. Tuh, jadi kita kalau udah menjalankan segala perintah Allah dan janji Allah benar, gembira, udah kita gembira. Makanya orang ada tewas dalam medan pertempuran, itu dia bahagia. Kenapa? Mereka sebenarnya tidak mati, mereka hidup, yurzakun, mereka tetap diberikan rezeki. Tuh, jadi orang-orang yang mati syahid di dalam Al-Quran dijelaskan mereka sebenarnya nggak mati, balhum ahya, mereka itu sebenarnya hidup, ya hidup mereka, masya Allah, ada di taman-taman surga, ya enak mereka itu. Nah inilah keistimewaan yang Allah janjikan, dan janji Allah tidak pernah diingkari. Selesai, nanti baru kita lanjutkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.